Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mata pelajaran sosiologi dengan Ibu Reski Pratiwi Hasmar. Jadi beberapa menit ke depan Ibu akan dampingi di mata pelajaran sosiologi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan untuk hari ini segala aktivitas kita, kegiatan pembelajaran kita dimudahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi sebelumnya itu kita membahas tentang faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial. Ya, jadi sebelum Ibu masuk di materi, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa perubahan sosial itu tentunya akan ada yang menerima, ada masyarakat yang akan menerima, kemudian ada masyarakat yang tidak menerima. Seperti misalnya faktor penghambat dengan faktor pendorongnya. Jadi ada masyarakat yang secara terbuka menerima perubahan sosial tersebut, ada juga masyarakat yang tidak begitu terbuka untuk menerima perubahan sosial tersebut. Nah, kenapa masyarakat melakukan hal seperti itu? Karena segala perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu membawa dampak ke masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah dampak positif perubahan sosial. Jadi dampak positif perubahan sosial untuk ke depan kita lihat ya. Nah, ini Ibu akan tampilkan gambar. Ada dua gambar di sini, anak-anakku sekalian bisa perhatikan ya. Ada yang membajak sawah secara tradisional, ada juga yang menggunakan mesin. Nah, dari sini anak-anakku bisa lihat terjadi perubahan sosial dalam sistem pengelolaan tanah. Nah, kira-kira berdampak tidak terhadap masyarakat? Efektif tidak? Efisien tidak? Nah, jadi ini yang akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian ada juga Ibu tampilkan kondisi lalu lintas. Ibu sengaja kasih ini, kondisi lalu lintas Jalan APP Tarani terpantau ramai lancar. Nah, itu 2015. Ini tahun 2015. APP Tarani di tahun 2015. Bagaimana dengan tahun ini? Nah, kita lihat tahun 2022. Nah, yang seperti ini anak-anak jelas membawa dampak terhadap masyarakat. Jadi kita lihat dampak positif dengan dampak positif untuk hari ini ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah yang positif-positif dulu. Oke, sebelum Ibu masuk di materi, Ibu akan menjelaskan bahwa melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi dampak positif perubahan sosial. Jadi anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku di luar sana, di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, baik saat ini mungkin, ya, anak-anakku bisa lihat, oh, perubahan sosial yang seperti inilah yang menurut Ibu tadi, Ibu Reski tadi jelaskan bahwa ini dampak positif dari perubahan sosial. Jadi ini tujuan kita hari ini ya. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini anak-anakku bisa mengidentifikasi dampak perubahan sosial. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi. Jadi dampak positif perubahan sosial itu ada beberapa. Nah, yang pertama, perkembangan di bidang teknologi. Nah, yang kedua, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Kemudian yang ketiga, kemajuan di bidang pendidikan. Yang ketiga, terciptanya tenaga kerja profesional. Dan yang keempat, nilai dan norma baru terbentuk. Kemudian yang keenam, terciptanya lapangan pekerjaan ya. Jadi Ibu akan bahas satu persatu tentang dampak positif perubahan sosial tersebut. Anak-anakku paham ya?
Ya, kemudian perkembangan di bidang teknologi. Kita masuk di perkembangan bidang teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu dapat mengubah pola hidup masyarakat yang dapat mendorong berbagai inovasi untuk memudahkan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi, lewat teknologi, masyarakat itu mulai berinovasi, melakukan terobosan yang seperti apa yang bisa memudahkan mereka dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi melalui modernisasi itu sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi beda kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan alat dengan tidak menggunakan alat. Jadi efektivitas dan efisiensi itu berpengaruh dari penggunaan alat tersebut. Sama halnya dengan kualitas dan kuantitasnya. Nah, Ibu kasih contoh ya. Contohnya yang seperti tadi. Nah, ini secara tradisional. Nah, kemudian gambar yang kedua itu yang sudah modern ya. Jadi, di gambar ini yang menggunakan alat tradisional, si Bapak ini belum tentu bisa mengelola tanahnya, sawahnya, satu petak dalam satu hari. Nah, selain tenaga hewannya bisa jadi kelelahan, si Bapak juga bisa kelelahan ya. Jadi kuantitasnya ini sedikit. Beda dengan yang melakukan mesin, yang dilakukan secara modern atau mesin atau traktor yang seperti yang dilakukan gambar yang satu ini. Jadi di gambar ini bisa lebih dari satu petak sawah yang dikelola dalam satu hari. Dan kualitasnya juga, kualitas pengelolaan tanahnya juga bisa jadi lebih baik daripada alat tradisional yang digunakan si petani ini. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ya anak-anak, ada dampak positif dari perubahan pengelolaan pertanian, pengelolaan sawah. Ya, kemudian, mungkin ini gambar yang mungkin anak-anakku sekalian sudah tidak dapatkan di luar sana. Mungkin ada temannya tapi sudah poliponi kalau tidak salah. Kalau ini gambar-gambar HP-HP jadul ya, HP-HP yang monopon. Pokoknya yang dipakai itu bisanya digunakan itu menelpon saja, kirim SMS saja. Karakter SMS-nya juga, karakter tulisannya juga itu tidak banyak, terbatas ya. Berbeda dengan yang sekarang. Nah, yang sekarang itu dalam satu gadget saja, dalam satu gawai saja itu anak-anakku sekalian sudah bisa menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat ya. Jadi anak-anakku bisa main game, bisa buka Google dan berbagai fitur-fitur lainnya yang tersedia di dalam gadget tersebut. Jadi itu salah satu dampak perubahan sosial yang melalui perkembangan teknologi ya. Jadi semakin canggih anak-anak. Nah, sama halnya dengan ini. Mungkin di sini ada anak-anakku sekalian yang sudah menggunakan dompet digital. Jadi GoPay-nya. Jadi kalau anak-anakku sekalian mau membayar sesuatu sisa buka gadget saja ya. Susah buka gadget saja kalau ada saldo ya. Kalau ada saldo itu mobile banking juga ya. Jadi dompet digital itu gampang. Kita tidak perlu lagi beli 100 rupiahnya dikasih kembali. Kita tidak ada lagi transaksi dengan si drivernya. Misalnya kalau kita pakai GoPay ya. Nah, itu adalah kemudahan efisiensi waktu ya, efisiensinya. Jadi kemudahan dalam berinteraksi dalam bertransaksi dengan driver misalnya ya. Jadi kita ada dompet digital, ada mobile banking dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Jadi efektivitas dan efisiensi kerja meningkat seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, ya.
melalui perkembangan teknologi. Jadi dalam bidang pekerjaan, jadi perubahan sosial itu memunculkan banyak teknologi modern yang seperti Ibu jelaskan tadi, gambar yang tadi. Jadi hal ini tentunya makin mempermudah proses kerja dan secara langsung meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja. Ya, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh dalam rumah tangga misalnya. Mungkin masih ada yang menggunakan yang seperti ini, tapi kuantitas dalam menggunakan ini itu paling hanya sedikit, kita pakai ini saja. Masih ada mungkin yang menggunakan atau mungkin sudah tidak ada lagi yang menggunakan. Nah, kebanyakan orang sudah menggunakan blender. Blender ya anak-anak. Jadi ini tradisional, ini modern. Yang biasa digunakan dengan pakai yang tradisional ini biasanya kalau jumlahnya sedikit. Kalau sudah jumlahnya besar, itu biasanya menggunakan yang seperti ini, praktisnya yang seperti ini. Masalahnya adalah yang seperti ini juga sudah mulai banyak, sudah mulai ada inovasi lainnya, yaitu yang mini-mini, yang kecil-kecil, yang portable, yang tidak mesti pakai kabel ya. Itu salah satu dampak perubahan sosial dalam rumah tangga. Sama halnya dengan ini. Anak-anakku sekalian, mungkin di sini masih ada yang menggunakan mencuci menggunakan tangan, tapi praktisnya anak-anak dan lebih banyak waktu yang bisa digunakan yaitu pakai mesin ya. Jadi lebih ringkas, padat dan terpercaya. Jadi kalau pakai mesin itu, kita bisa melakukan hal lain. Kita bisa bikin misalnya sambil nonton ya, atau sambil cuci piring. Sambil cuci piring dan sambil lainnya itu bisa kita gunakan. Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh teknologi, ya. Kemudian selanjutnya, pos ojek perapatan. Dulu kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu kita harus ke pangkalan ojek, ke pangkalan becak. Tapi sekarang dengan menggunakan teknologi itu mereka sudah datang ya, baik yang ini maupun yang itu. Kalau yang ini kan pakai aplikasi, yang ini juga bisa karena kan sudah ada HP. Sisa di WA si tukang ojeknya, jemput saya di sini bang. Kalau misalnya punya langganan, jadi tidak mesti butuh aplikasi. Yang penting teknologi ya. Beda dengan ini pakai aplikasi itu biasanya juga kita bisa pesan makanan. Sama halnya dengan ini. Nah ini perbedaannya ya, yang konvensional dengan online. Jadi teknologi anak-anak yang mempermudah kita dalam bertransaksi, dalam berinteraksi, ya. Nah, sama halnya dengan e-commerce. Kita sambil rebahan bisa pesan sesuatu, ya. Kita bisa pesan yang ada di Bandung, yang ada di Malaysia, bahkan barang-barang impor yang ada di Korea misalnya kita bisa pesan di sini. Sisa diketik saja. Baju sweater Korea misalnya, sweater Korea muncullah berbagai yang dipakai idol-idol kesukaan anak-anakku sekalian misalnya ya. Jadi melalui aplikasi ini, melalui teknologi ini kita diberikan kemudahan oleh teknologi ya, melalui teknologi yang seperti ini. Nah, belajar juga bisa pakai ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, kemajuan di bidang pendidikan. Bicara tentang kemajuan di bidang pendidikan itu anak-anak, perbaikan sistem pendidikan itu akan memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Jadi pendidikan itu akan memberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, ini semua tercapai berkat modernisasi di bidang pendidikan, ya. Seperti dalam pendidikan, teknologi digital itu menjadi alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antara guru dan murid. Sama halnya sekarang Ibu, ya. Ibu itu mengajar di sini, di Makassar, dan anak-anakku sekalian tersebar di beberapa pelosok, ya. Nah, ini karena aplikasi Smart School. Ini kan salah satu kemudahan, ya. Jadi anak-anakku bisa beragam, bisa melihat, diajar sama hari ini diajar sama Ibu Reski, besok diajar sama ibu siapa lagi ya, bapak siapa lagi ya. Jadi yang tidak didapatkan oleh anak-anak sebelumnya, sebelum ada ini, itu kalian bisa dapatkan anak. Jadi kemudahan melihat cara mengajar guru-guru di seluruh pelosok Sulawesi ya.
Sulawesi Selatan. Jadi inovasi dalam pembelajaran ini berkembang dengan adanya e-learning ya. Jadi memudahkan proses pendidikan. Jadi bukan smart school saja anak-anak ya. Jadi ketika kalian buka ada ruang guru, ketika kalian buka Google itu ada ruang guru. Kemudian ada Zenius, ada Kuiper dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa anak-anakku sekalian lihat ya. Jadi sisa anak-anakku saja mau belajarnya yang model seperti apa, mau tes dirinya seperti apa, apakah sampai kompetensi saya sampai di mana, ya seperti itu anak-anak ya. Jadi banyak ya, banyak aplikasi. Nah, yang paling bagusnya itu adalah aplikasi yang ini karena anak-anakku bisa lihat, nonton ulang, ulang cara ininya, sejarah. Kemarin ada sejarah. Nah, sisa pakai NIS-nya kalian ya, NIS-nya anak-anak. Oke, lanjut ya, Ibu lanjut. Yang keempat, terciptanya tenaga kerja profesional. Jadi melalui pendidikan itu tercipta tenaga kerja profesional. Jadi untuk mendukung persaingan industri, maka diperlukan tenaga kerja yang terampil, cakap, ahli dan profesional. Jadi dengan adanya perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan dapat mendorong terciptanya tenaga kerja yang profesional. Nah, yang seperti apa itu yang terampil, cakap, ahli dan profesional? Ya, yang bisa, yang punya bakat, yang punya skill, yang berpendidikan, yang bisa menghadapi lingkungan masyarakat setelah keluar dari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu perlihatkan contohnya balai latihan kerja. Nah, di balai latihan kerja itu skill anak-anak sekalian itu diasah ya. Bakat saya di mana, skill saya di mana. Mungkin yang anak-anakku lihat itu hanya bagian pengelasan saja ya, tapi banyak latihan-latihan lain yang disiapkan oleh BLK. Misalnya kalau kita perempuan menjahit, bahkan laki-laki juga menjahit. Pokoknya banyak keterampilan-keterampilan yang diasah di sini. Ya, kemudian outputnya itu bisa ditempatkan di mana saja, bisa mandiri, bisa perusahaan. Kemudian ini ya, mungkin ada juga yang cita-citanya seperti ini, toh. Jadi perwira di pelayaran. Yang ini Politeknik Industri Pelayaran. Jadi di sini diasah keterampilannya untuk bisa keluar sebagai perwira, sebagai apa istilahnya? Ya, lanjut ya. Kemudian misalnya Universitas Hasanuddin, Unhas itu pencetak dokter ahli, Universitas Negeri Makassar pencetak guru, Unismu dan sebagainya, perguruan tinggi negeri dan swasta itu tersebar di seluruh Indonesia ya anak-anak. Jadi di sini kalian akan diasah seperti apa setelah ini. Nah, kemudian selanjutnya nilai dan norma baru yang telah terbentuk. Jadi seiring perkembangan zaman, jadi dalam kehidupan masyarakat itu perubahan sosial itu akan terjadi secara terus-menerus. Seiring dengan perkembangan zaman, maka akan muncul nilai dan norma yang baru sesuai dengan zaman sekarang. Nah, hal ini penting, terutama norma-norma yang berkaitan dengan teknologi dunia digital. Jadi, nilai dengan norma aturan itu anak-anak tidak selamanya itu terus. Jadi dia secara dinamis melihat kondisi sekarang, kemudian buat aturannya lagi. Karena kapan tidak seperti itu, maka itu bisa terjadi kekacauan. Nah, salah satu contohnya adalah sesuai dengan perkembangan teknologi, itu ada yang namanya jerat hukum untuk penyebar hoax, ya. Jadi dulu informasi yang kita dapatkan itu paling itu di media cetak atau di media televisi ya, atau di radio. Paling itu. Tapi sekarang berita itu ada di mana-mana. Jadi kita tidak tahu apakah ini terpercaya, apakah ini benar, ataukah cuma fitnah, ataukah cuma hoax ya. Jadi maka diciptakanlah undang-undang yang seperti ini, undang-undang IT ya. Jadi hukuman penyebar hoax itu
terancam pasal 28 ayat 1 misalnya, diancam paling lama itu 6 tahun, terus dendanya 1 miliar. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita melihat ada apa istilahnya, berita yang masuk, biasanya kan ada yang seperti itu ya, langsung masuk, langsung di-share, baru baca judulnya, si A menipu misalnya, kemudian kita share, yang lain juga ikut men-share, akhirnya di-share kemana-mana, padahal kebenarannya tidak seperti itu, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu kalau misalnya si A keberatan, itu bisa jadi itu kita terancam pidana berdasarkan ini, hukuman ini. Jadi kita juga harus tahu memilah berita mana yang benar, dibaca dulu, jangan cuma baca judul, karena judul itu biasanya hanya pemanggil si pembaca saja ya. Nah, kemudian apalagi aturan terbaru, ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus ya. Jadi selama COVID itu anak-anakku mungkin merasakan, yang kelas 3 pasti ya, yang masih kelas 12 saat ini masih merasakan berapa semester jadi siswa COVID ya. Maksudnya siswa yang tinggal di rumah, kemudian gurunya work from home, kemudian nonton beritanya, pembelajaran online ya, BDR. Nah, itu ketika kita keluar itu biasanya kita was-was, harus pakai masker, sampai di rumah cuci tangan. Itu semua aturan-aturan itu, aturan-aturan baru yang muncul karena kondisi kita saat ini ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai meredam, mudah-mudahan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari perubahan sosial. Jadi ada muncul aturan-aturan baru, nilai dengan norma baru seiring dengan perkembangan zaman ya, anak-anak. Nah, jadi ada ya yang seperti ini. Kemudian yang keenam, terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, terciptanya lapangan pekerjaan, perubahan sosial itu memiliki pengaruh terhadap industrialisasi dan perkembangan perusahaan multinasional yang berkembang secara global dan pembukaan industri kecil. Nah, yang seperti apa itu perusahaan multinasional, anak-anak? Perusahaan multinasional itu yang berkembang secara global itu yang biasanya sudah berkembang di ekspor impor ya. Jadi pembukaan industri kecil juga biasanya industri rumahan. Jadi anak-anak setelah perubahan sosial ini ada banyak lapangan pekerjaan ya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh industrialisasi itu, perkembangan perusahaan itu semakin banyak terbuka lapangan pekerjaan untuk kita ya. Ya, hal ini dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal ya. Jadi anak-anakku sekalian, lewat perusahaan-perusahaan seperti ini itu secara terbuka itu biasanya memberikan kesempatan kepada kita yang outputnya itu bagus ya. Ibu kasih contoh ya. Nah, ini PT Huadi Nikel. Kalau di Kabupaten Bantaeng itu ada namanya PT Huadi. PT Huadi itu berkembangnya seperti yang anak-anakku sekalian lihat itu, berkembangnya di bidang nikel. Nah, mereka ini, perusahaan ini itu dia menerima yang outputnya itu dari BLK, Balai Latihan Kerja. Kebetulan di Kabupaten Bantaeng juga ada balai latihan kerjanya. Jadi bukan cuma fokusnya dia anak dalam Bantaeng saja ya, tapi secara keseluruhan. Tapi anak-anak untuk masuk di sini, anak-anak harus punya sesuai skill dan bertingkat ya. Jadi secara terbuka menerima, baik itu tamatan SMA maupun sarjana dan seterusnya. Jadi yang perusahaan-perusahaan seperti inilah yang menyerap tenaga kerja secara maksimal ya. Nah, jadi banyak lapangan pekerjaan di luar sana anak-anak. Sama halnya dengan pembangunan PT IMEP di kawasan Morowali, industri Morowali, PT Indonesia Morowali Industrial Park kalau tidak salah. Jadi di kawasan Morowali. Lebih besar lagi ini. Nah, kalau yang ini juga jauh ya di kawasan Morowali sana, tapi setidaknya itu ada lapangan pekerjaan yang sangat luas yang diberikan kepada anak-anakku sekalian ya.
banyak pekerjaannya ya. Nah, sama halnya dengan di Makassar, PT Kawasan Industri Kima Makassar ya. Jadi di sini juga menyerap tenaga kerja secara maksimal. Nah, kalau misalnya di sini mungkin ada yang suka makan es krim yang mereknya Ais, terus cita-citanya nanti saya mau makan es krimnya gratis. Saya mau kerja di Ais. Nah, boleh masuk di sini. Nah, jadi tidak selamanya itu perusahaan-perusahaan seperti ini tuh tidak segampang yang kita bayangkan juga ya masuknya seperti apa. Tapi setidaknya ketika kita punya skill, ketika kita punya pendidikan, kemampuan, bakat, itu bisa jadi perusahaan-perusahaan seperti ini tuh secara terbuka menerima kita apa adanya. Ya, anak-anak. Oke. Lanjut ya. Nah, perusahaan apa lagi ya kira-kira? Industri-industri apa lagi? Nah, banyak yang seperti ini. Menjamurnya, apa istilahnya, supermarket, minimarket, dan sebagainya itu juga secara terbuka membuka peluang untuk anak-anakku sekalian mencari pekerjaan ya. Ya, Alfamart, Indomart, Giant, mungkin Giant sudah diganti sama Hero ya, tapi banyak industri-industri seperti ini yang secara terbuka membuka peluang kesempatan pekerjaan, peluang tenaga kerja ya. Nah, dengan industri rumah tangga yang seperti ini, misalnya batik, nah yang seperti ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita punya skill, ketika kita punya pendidikan, itu otomatis itu semua lapangan pekerjaan itu terbuka untuk kita. Welcome ya, anak-anak. Nah, oke. Untuk materi kali ini, sebelum kita masuk ke soal-soal, mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke ya, anak-anak. Kita lanjut saja ke pembahasan soal-soal ya. Nah, Ibu punya satu soal. Soalnya itu panjang. Nah, anak-anakku, dalam menjawab soal seperti ini, itu kita jangan fokusnya langsung di atas ya. Ini salah satu tips dalam mengerjakan soal yang seperti ini namanya soal HOTS ya. Nah, anak-anakku tuh bisa langsung di sini. Nah, anak-anakku bisa langsung di sini. Ya. Dampak positif perubahan sosial dilihat dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, itu bisa anak-anakku lihat ya. Nah, jadi Ardi adalah baru anak-anakku sekalian baca ya. Ardi adalah mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Makassar. Dia adalah pengguna sosial media termasuk aplikasi TikTok. Nah, ini saya lihat TikTok nih. Awalnya konten yang dibuatnya itu hanya kesehariannya sebagai mahasiswa. Ternyata viewers dan followersnya semakin meningkat, bahkan sudah jutaan. Nah, bayangkan kalau sudah jutaan, banyak viewersnya juga. Nah, melihat keadaan tersebut, Ardi mulai memanfaatkan akunnya menjadi toko virtual. Toko virtual dengan menautkan beberapa barang untuk dijual. Ada kan yang biasa seperti itu kalau kita buka TikTok, dijual nih, cek keranjang kuning misalnya. Nah, jadi dampak positif perubahan sosial dilihat dari perkembangan teknologi. Jadi kata kuncinya ini anak-anak, perkembangan teknologi dan dampak positif ya, dampak positif. Jadi jangan lihat yang negatif. Misalnya A, menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Bukan itu ya. Kemudian mempercepat proses modernisasi dalam kalangan remaja. Bukan itu juga ya, mempercepat proses modernisasi. Mendorong masyarakat berwirausaha. Kira-kira mana jawabannya ini? Menciptakan masyarakat konsumtif. Mendorong terjadinya cultural lag. Nah, kalau kita lihat dari negatif, bisa jadi ini, bisa saja ini ya, bisa saja ini. Ini kan konsumtif. Nah, tapi kita kan lihat, kata kuncinya itu adalah dampak positif dan perkembangan teknologi. Ya, jadi apa jawabannya anak-anak? Mendorong masyarakat berwirausaha. Jadi melalui akun TikToknya, si Ardi ini akhirnya melihat peluang, oh
Kalau saya jual apa saja ini bisa ini. Apalagi kalau cuma jadi afiliator, afiliasi. Misalnya bukan toko kita, tapi kita punya komisi dari itu. Nah, yang seperti itu banyak peluang-peluangnya anak-anak. Jadi jangan lihat jutaan kemudian merasa jadi seleb. Seleb saja jualan anak-anak ya. Kemudian lanjut. Ya. Yang soal yang kedua. Nah, ini ada beberapa gejala. Kemudian ini ada beberapa gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan lapangan pekerjaan dalam masyarakat, meningkatkan kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, menyebabkan semakin tingginya konsumerisme dalam masyarakat, membentuk tenaga-tenaga kerja yang profesional. Nah, kembali lagi kata kuncinya, dampak positif yang ditunjukkan ya. Jadi dampak positifnya anak-anak lihat ya. Ibu tampilkan dulu pilihannya. Nah, kita lihat meningkatkan lapangan pekerjaan dalam masyarakat. Baru saja Ibu bahas ya, meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke, nomor 1, meningkatkan kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Itu negatif itu. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Efektivitas dan efisiensi kerja itu masuk juga. Oke, nomor 3 oke. Menyebabkan semakin tingginya konsumerisme dalam masyarakat. Konsumerisme itu paham yang berperilaku konsumtif anak-anaknya yang biar tidak butuh tetap saja dibeli. Itu konsumerisme namanya. Jadi semakin tingginya konsumerisme itu tidak bagus ya, tidak bagus anak-anak. Kemudian yang kelima, membentuk tenaga-tenaga kerja yang profesional. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah 1, 3, dan 5. Jadi cara cepat menjawab soal yang seperti ini, pas lihat soalnya ini, wih, banyaknya soalnya Ibu. Dede, bisa gitu ku baca semua. Tidak seperti itu anak-anak. Tapi dilihat, langsung turun. Misalnya, pas ada soal yang seperti ini, langsung lihat ini. Dampak positif arus perubahan sosial ditunjukkan pada nomor. Langsung ini. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke. Meningkatkan kesenjangan. Bukan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Oke. Menyebabkan semakin tingginya. Bukan. Nah ini. Jadinya kan lebih gampang. Tak? Jadinya lebih gampang. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 3, dengan 5. Nah selanjutnya. Oke. Maaf ya. Selanjutnya, nah ini soal tentang perusahaan. Nah, cakrawalainfo.co.id Bantaeng. Nah, ini kan biasanya kita dapat soal yang seperti ini. Jadi ada ilustrasi berita. Ada berita, penggalan berita. Ini bukan berita ini ya, tapi berita yang sebenarnya. Cuma ada yang biasanya bikin ilustrasi saja, tapi ini kebetulan Ibu ambil dari berita. Nah, kabar gembira. Biasanya kita langsung lihat seperti ini ya anak-anak, tapi kita lanjut saja. Kabar gembira bagi para pencari lowongan pekerjaan. Jadi saat ini perusahaan di bidang industri membuka kesempatan bagi putra-putri yang memiliki kompetensi, keuletan, dan tanggung jawab untuk mengisi posisi tenaga kerja di PT Huadi. Nah, tadi Ibu jelaskan ya tentang PT Huadi. Nah, yang terletak di Desa Papaloy, Kecamatan Pak Jukukan, Kabupaten Bantaeng. Nah, bagi pendaftar calon tenaga kerja, pihaknya akan memprioritaskan warga lokal Bantaeng. Nah, ini salah satu dampak perubahan sosial yang positif terhadap masyarakat. Ya, dari ilustrasi berita tersebut, dampak positif keberadaannya perusahaan industrialisasi ini, itu meskipun belum Ibu sebutkan mungkin jawabannya, anak-anakku sudah tahu, lowongan pekerjaan lah. Ya, kalau ini kan meningkatkan sikap negatif thinking. Nah, bukan, itu kan negatif ya. Jadi ingat ya, dampak positifnya. Positif. Mendorong masyarakat berperilaku konsumtif, mendorong terjadinya kesenjangan sosial, bukan, meningkatkan peluang lapangan kerja, dan mendorong terciptanya perbedaan sosial. Jawabannya apa? Gampang. Meningkatkan peluang lapangan kerja, ya. Jadi soal-soal yang seperti ini jangan terkecoh sama banyaknya. Biasa kan ada anak-anak begitu, ada banyak sekali soalnya Bu, banyak sekali. Tapi lihat soal intinya, lihat ininya.
Langsung lihat ini, baru kemudian baca di atas. Oh, yang ini yang diminta, ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ada lagi soal. Masyarakat Indonesia saat ini sangat mudah dalam mengakses seluruh informasi yang terjadi di belahan dunia karena adanya kemajuan di bidang informatika, terutama maraknya penggunaan internet dan media sosial. Nah, berdasarkan contoh tersebut, ini gampang, maka dampak positif perubahan sosial dipengaruhi oleh A. Perkembangan di bidang teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Nah, apa jawabannya? A. Jadi, sudah jelas ya, di bidang teknologi yang dibahas di sini masalah teknologi anak-anak. Nah, mengakses seluruh informasi, karena adanya kemajuan di bidang informatika, terutama maraknya penggunaan internet, ya, dan media sosial. Nah, jadi ini contohnya ya, salah satu dampak positifnya. Oke, jadi untuk kesimpulan materi yang kita bahas hari ini, yaitu perubahan sosial itu merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya yang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jangan melihat suatu perubahan itu pergeseran strukturnya itu kemudian langsung dianggap ini tidak cocok dengan saya. Tapi dilihat dulu seperti apa. Nah, itu bisa kita cari terobosan baru. Kita bisa lebih berinovasi lagi dengan perkembangan zaman ya, supaya lebih dimudahkan. Jadi dampak positif dari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat itu, yang pertama perkembangan di bidang teknologi, yang kedua efektivitas dan efisiensi kerja meningkat, ini bahas tadi ya. Kemudian kemajuan di bidang pendidikan seperti saat ini. Kemudian yang keempat, terciptanya tenaga kerja profesional. Nah, yang kelima, nilai dan norma baru terbentuk seiring berkembangannya zaman. Kemudian yang terakhir adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan perlihatkan jadi mustahil akan ada kemajuan yang diraih tanpa adanya perubahan dalam diri. Jadi karena orang yang tidak dapat mengubah pikirannya itu, maka orang tersebut tidak akan bisa mengubah apapun. Jadi semoga pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam hati anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkah segala aktivitas kita bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di materi selanjutnya. Baik anak-anakku, salam Smart School, generasi berkarakter cerdas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.